Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Senyum Permata Podcast RSUD Sukamara. Seputar informasi menarik permasalahan kesehatan. Senang sekali saya Bidan Emi Nikasari akan menemani Sobat Sehat semua dan juga akan memandu podcast pada episode kali ini. Pada kali ini kita akan membicarakan satu permasalahan kesehatan yang kerap kali terjadi pada ibu hamil, yakni preeklamsia. Apa sih preeklamsia itu? Mungkin Sobat Sehat sekalian sudah sangat penasaran. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu dokter di RSUD Sukamara yang tentunya akan sangat berkaitan dengan pembahasan permasalahan kesehatan kita kali ini. Beliau adalah salah satu dokter di RSUD Sukamara yang mana spesialisasinya di bidang kebidanan dan kandungan. Siapa lagi kalau bukan Dokter Anissa Maulidia Mahdi atau yang akrab kita sapa dengan Dokter Ama. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dok, terkait dengan preeklamsi ini sendiri ya Dok ya, bahwa begitu banyak referensi yang menyatakan kalau preeklamsi ini masih menjadi salah satu penyumbang angka tertinggi dari kematian ibu. Ya Dok ya, bahkan negara maju saja sekelas Amerika masih ada angka 7 sampai sekitar 8%. Yang mana kemudian dari data ini menyatakan bahwa untuk negara berkembang itu masih ada kejadian kematian akibat preeklamsi ini di sekitar 15%. Dan sayangnya Indonesia itu masih angka kejadian kematian ibu akibat preeklamsi ini di kisaran 20 sampai 30%. Yang mana ini tentu sangat tinggi ya Dok ya, dan tentunya bertentangan sekali dengan goals kita semua untuk menurunkan angka kematian, salah satunya angka kematian ibu tadi. Jadi kayaknya langsung kita masuk ke pembahasan terkait dengan preeklamsi ini sendiri ya Dok ya, supaya Sobat Sehat sekalian tidak lebih lama bertanya-tanya. Dokter sudah siap? Saya gitu sih. Baik Dok, terkait dengan preeklamsi ini, sebenarnya preeklamsi ini apa sih Dok? Apakah mungkin ada padanan kata yang lebih sederhana yang mungkin ternyata masyarakat kita tuh lebih familiar dengan istilah itu? Silakan Dok. Oke, jadi memang betul dari Mbak Emi bahwa penyebab kematian paling banyak untuk ibu hamil itu di Indonesia sebenarnya sudah bergeser. Yang tadinya penyebabnya adalah karena perdarahan, itu dia bergeser ke utamanya adalah karena preeklamsi ataupun komplikasinya, termasuk salah satunya eklamsia. Preeklamsi itu kalau mungkin ibu-ibu hamil ataupun yang lainnya tahu tentang keracunan dalam kehamilan. Jadi bukan ada racun di dalam hamil gitu, keracunan minum obat gitu bukan. Cuma dia memang disebutnya keracunan dalam kehamilan karena adanya salah satu tandanya adalah protein positif pada urinnya gitu. Sedangkan untuk definisi yang sekarang mungkin harus tahu semua Sobat Sehat Sukamara ya, karena preeklamsia itu sudah dari 2019 itu sudah dari ACOG ya, Association untuk Obgyn internasionalnya sudah menjelaskan bahwa kriteria dari preeklamsi sudah bukan lagi melihat dari protein urin. Oh, bukan hanya protein urin. Jadi kan sudah berpikir nih, intinya preeklamsia sudah keracunan dalam kehamilan, proteinnya positif. Jadi definisi utamanya adalah hipertensi atau hipertensi ya, tensi tinggi pada ibu hamil yang dialami ketika di atas usia 20 minggu. Di atas usia 20 atau di atas 5 bulan. Jadi di atas sama dengan 20 minggu dan dia tidak pernah ada riwayat tensi tinggi sebelumnya. Jadi misalkan sebelum hamil saya tidak pernah Dok, tensinya tinggi. Normal tensi, usia 12 minggu tensi juga normal. Ketika 20 minggu ke atas dia tensi tinggi. Tensi tinggi ini ditetapkan di angka di atas dari 140/90. Di atas 140/90. Di atas lebih dari sama dengan 140/90. Betul. Itu sudah dianggap masuk ke dalam kriteria sebenarnya hipertensi pada kehamilan. Tapi kalau preeklamsia itu harus ada satu, memang ada dijelaskan dengan protein urin. Nah, protein urin ini bukan menjadi kriteria utama lagi ketika walaupun dia sudah ada tensi tinggi nih, ibunya sudah tensi 150/90, terus dia sudah pusing, mual, muntah. Nah, sudah ada tanda-tanda seperti itu. Nyeri kepala hebat, pandangannya sudah mulai buram-buram melihatnya, nggak jelas gitu. Nah, itu masuk
sudah masuk ke dalam kriteria preeklamsia berat bahkan. Gitu. Berarti misalnya tidak bisa menegakkan ya dok ya, karena kalau proteinurin kan perlu pemeriksaan lebih lanjut mungkin. Jadi cukup dengan ibunya tahu tensinya tinggi, kemudian udah ngerasa pusing, bahkan pandangannya sudah terganggu ya dok, itu mungkin sudah curiga ya dok ke arah dari preeklamsia berat ya dok. Bahkan sudah berat kalau sudah berat seperti itu, karena sudah ada tanda menuju eklamsi atau kejang. Eklamsi. Nah itu dokter baru menyebutkan tentang eklamsi. Apa sih dok bedanya preeklamsi dan eklamsinya itu sendiri? Preeklamsi itu jadi tadi ketika sudah ada tanda bahwa ada hipertensi atau tensinya tinggi pada ibu hamil, terus dia tidak ada riwayat tensi sebelumnya, hipertensi sebelumnya, itu disebut preeklamsia. Gitu tadi. Tapi kalau misalkan ternyata sudah ada tanda kejang. Nah, jadi kejang dalam kehamilan itu paling penyebab utama yang kita perlu pikirkan adalah eklamsianya. Eklamsia itu kejang dalam kehamilan. Terutama kejang, terus dia sudah ada tensinya tinggi. Nah, jadi berarti kalau disertai tadi ya dok ya, kemudian jika hipertensi sudah tinggi, pandangan kabur, tiba-tiba misalnya tidak terdeteksi ya dok ya, kalau misalnya tidak terdeteksi langsung menjadi kejang, maka itu adalah eklamsinya. Jadi preeklamsi adalah kejangnya. Sebelum kejang gitu ya dok ya. Kita harapannya tidak sampai ada sampai kejadian. Jadi sebelum kejang tidak tertanggulangin, menjadi kejang. Gitu. Eklamsia itu intinya kejang pada kehamilan, akibatnya tensi tinggi. Gitu. Diakibatkan oleh tensi tinggi. Nah untuk penyebab dari preeklamsi ini sendiri apa aja ya dok ya? Apakah misalnya nih ibu hamil yang sudah memperhatikan pola nutrisinya, sudah memperhatikan juga pola hidupnya sehat, itu apakah masih mungkin terkena atau diserang oleh preeklamsi ini dok? Sangat mungkin sekali. Jadi tetap kita utamanya itu memang banyak teori yang menjelaskan tentang preeklamsia. Jadi sudah banyak. Jadi ada yang menjelaskan tentang teori peradangan atau inflamasi. Itu yang masih sering istilahnya sedang berkembang. Yang kedua ada lagi tentang imunologi. Jadi ada yang istilahnya menyebabkan, kebetulan dulu juga kita meneliti bahwa ibu hamil, terutama yang pertama kali dia hamil usia muda, itu juga tetap ada resiko untuk preeklamsi. Walaupun dia sehat-sehat aja nih, usia 20 tahun dia sehat, tidak pernah ada masalah, begitu hamil pertama dia bisa ada preeklamsi karena ternyata ada hubungannya dengan imunologi, respon tubuh ibu terhadap bayi. Jadi janin ya. Jadi kalau di dalam kandungan janin itu direspon tubuh sebenarnya dari tubuh ibu ini adalah suatu benda asing. Itu jadi benda asing gitu. Jadi toleransi dari tubuh ibu ini yang akan mengadaptasi supaya janin ini, janin yang dianggap benda asing, harusnya benda asing ini dia bisa berkembang, gitu. Jadi dikasih kesempatan lah istilahnya untuk berkembang di dalam rahim. Sedangkan teori yang menyebabkan kenapa terjadi preeklamsi, jadi adaptasinya ini toleransinya yang sebagian. Gitu. Jadi dia bisa nih berkembang, tapi ternyata ada efek samping mungkin. Jadi sebenarnya preeklamsia itu sudah terjadi dari awal pertama kali terjadi implantasi atau penempelan plasenta itu. Jadi teori peradangannya adalah peradangan dari plasentanya, ari-ari lah bahasa sini. Terlalu berat kayaknya ya. Cuma memang penyebabnya dari awal. Jadi kalau misalkan baru ketahuan di trimester 3 nih, kok bisa ya dok saya tiba-tiba tensinya tinggi, kok ada keracunan dalam kehamilan seperti ini, sangat mungkin gitu. Karena tidak selalu preeklamsia yang awalnya dari trimester 1 itu sudah terjadi gejala, tapi baru trimester 3 kita ketahuan tensinya tinggi. Saya tidak pernah dok sebelumnya tensi tinggi, selama hamil kontrol biasa aja. Tapi begitu 36 minggu ternyata keluar tuh tensinya tinggi, protein urin positif gitu. Nah itu baru terjadi preeklamsia di akhirnya, tapi sebenarnya perjalanannya sudah dari awal. Dari awal. Sejak terjadi penempelan gitu. Iya betul. Terjadi tapi tadi peradangan dari inflamasinya. Muncul meradang sehingga kemudian tapi tidak langsung ketahuan gitu ya dok ya, di usia kehamilan yang lebih tinggi baru kemudian ternyata ada preeklamsi. Ibaratnya ini berarti tidak serta-merta tiba-tiba gitu ya dok ya terjadi. Walaupun memang pola hidup tetap berpengaruh. Pola hidup tetap makanan, tetap lingkungan ya. Kalau saya itu nggak suka dok makanan asin gitu misalnya. Tetap aja karena memang awalnya dari situ gitu. Sudah ada istilahnya apa ya? Respon tubuhnya terhadap peradangan itu bahwa akhirnya terjadi preeklamsi. Ditambah dengan makannya nggak sehat. Ibu hamil itu kan sebenarnya boleh makan apa aja. Cuma kan
tetap harus dijaga. Dosisnya kali ya, jangan berlebihan apapun itu boleh. Enak ya, bakso. Bakso. Ini bayinya yang mau dok. Gitu kan, tapi itu kita perlu waspada bahwa memang tetap makanan tetap ada pengaruh. Tetap berpengaruh ya dok ya, meskipun selama sebelumnya mungkin tidak pernah ada masalah. Saya makan bakso bagus-bagus aja nih. Gitu, ya. Tidak semua. Tidak semua memang. Oke baik. Tadi kan dokter sudah menyebutkan beberapa gejala ya dok. Misalnya kayak tadi tensinya, usia kehamilan sekian-sekian, kemudian juga pandangan, bahkan protein urinnya. Ada nggak sih dok gejala-gejala lainnya yang mungkin membantu menguatkan atau meyakinkan ibu, wah saya ini kayaknya emang preeklamsi nih setelah dari gejala 2 atau 3 ini gitu dok? Jadi paling sering dirasakan itu memang pusing. Cuma sekali lagi pusing dalam kehamilan itu menjadi rancu gitu, karena perubahan hormon pada wanita hamil itu sangat berefek sekali. Bahkan pusing itu sering dialami dari trimester 1 bahkan sampai sepanjang kehamilan pun ada dia pusing gitu. Tapi yang harus hati-hati memang ketika sudah pernah periksa tensinya tinggi, terus dia ada pusing, terus ada mual. Nah, mual ini bukan karena kadang mabuk perjalanan dok, mual itu ada masuk. Jadi udah ada pusing, tensinya pernah tinggi, terus ada pusing, mual, nyeri ulu hati, terutama seperti kayak orang sakit mah gitu ya. Mirip-mirip gitu sakit ya, mah terutama di bagian kanan atas. Nah, kanan atas perut. Nah, kalau lambung kan sebenarnya kiri ya, tapi sebenarnya dia lebih utamanya adalah di sebelah kanan atas. Cenderungnya gitu ya dok? Karena di bagian liver, bagian hepatnya ketika sudah berat, atau ada juga dengan muntah, jadi sudah mual dia tambah muntah, terus tiba-tiba yang tadinya saya baik-baik aja pandangannya mulai buram, mulai ada bengkak-bengkak gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi bukan berarti bengkak itu tensinya tinggi, bukan berarti bengkak itu masuk ke dalam preeklamsia. Bukan selalu gitu ya dok? Betul, ya? Karena bengkak ibu hamil itu wajar gitu. Jadi harus hati-hati, saya bengkak dok, takutnya tensinya tinggi. Nah, mungkin kedepannya memang bisa tensi tinggi, tapi bukan selalu bahwa kalau kaki bengkak, tangan bengkak itu sudah pasti preeklamsia gitu ya, nah, karena memang sudah wajar secara fisiologis memang akan bisa terjadi bengkak pada ibu hamil gitu. Jadi gejalanya memang tidak selalu spesifik, tapi kalau sudah muncul gejala berat tadi itu sudah berarti emang harus segera ditangani gitu ya. Nah, terkait dengan pandangan kabur tadi ya dok ya, itu sebenarnya apakah ada patofisiologi yang lain gitu ya, misalnya ternyata menyerang syaraf nih, atau sebenarnya murni dari sakit kepala aja yang tidak tertanggulangi menjadi pandangan kabur? Jadi tetap namanya preeklamsi, balik lagi ke tadi penyebabnya adalah peradangan, jadi dia ada istilahnya sel-sel radangnya itu sampai kemana-mana, jadi termasuk salah satunya ke pembuluh darah yang paling kecil daerah mata, gitu, otak, gitu. Ketika memang tensinya tinggi, ada memang dengan dia nggak ada kejang, nggak ada apa, tapi tiba-tiba ibunya juga gejalanya ke arah stroke, karena sudah ada pecah pembuluh darah, saking tensinya tinggi, dia pecah pembuluh darah bagian kepala. Dan ada kalau misalkan pandangan kabur, itu tadi karena ada sel-sel radang yang masuk ke pembuluh darah mata gitu, jadi dia membuat istilahnya peradangan di daerah mata. Jadi pandangannya kabur, bukan karena minus, bukan karena tiba-tiba saya minus nih, kayak hamil bikin minus nih ternyata. Pakai kacamata dok nggak jelas juga gitu kan? Nah itu udah, pokoknya saya selalu tanya biasanya ke pasien, ibu kalau melihat saya burem nggak atau kayak berbayang nggak gitu, karena kadang-kadang efeknya enggak, saya lihat masih jelas aja, tapi berbayang nggak bu, silau nggak, kadang bisa kayak gitu juga. Jadi memang menyebar begitu ya, dok, karena tadi mengambil teori bahwa dia berupa peradangan sebenarnya gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya pasien sudah merasakan 2 atau 3 gejala, kapan sih dok sebaiknya harus segera ke fasilitas kesehatan? Kalau segera, sangat segera, karena kita mencegah untuk terjadi komplikasi ke arah eklamsi tadi, kejang tadi. Kalau sudah ada lagi gejala yang tadi berat, terus ternyata periksa tensinya tinggi, nah sudah masuk nih kriterianya untuk ke arah preeklamsia berat gitu kan. Jadi memang harus segera ditangani. Penanganannya harus segera, tidak bisa ditunda, misalnya nunggu jadwal periksa berikutnya deh, nunggu besoknya aja deh gitu. Bisa deh, atau nunggu ayahnya datang deh. Itu tidak bisa. Sekarang sering nih kayak gitu. Iya benar. Sesegera mungkin. Benar, sesegera mungkin. Nah untuk pemeriksaannya sendiri dok, apakah harus buru-buru ke rumah sakit, atau misalnya di daerah yang lebih terpencil begitu dok, yang paling dekat paling adanya bidan atau puskesmas, itu boleh nggak sebenarnya sih dok? Atau kalau harus segera gitu? Gejala tadi sudah berat, memang harus segera di fasilitas kesehatan yang memungkinkan untuk penanganan dari preeklamsi. Tapi puskesmas sendiri sebenarnya sudah ada obat-obatan untuk penanganan preeklamsi. Dan bidan ataupun dokter umum yang sudah di puskesmas sudah istilahnya sudah pinter-pinter lah untuk penanganan preeklamsi. Jadi boleh atau bisa gitu ya dok ya? Penanganannya memang pertama kalau emang jauh ya
mau tidak mau ya dok ya, gitu. Karena terdekat. Kalau apalagi daerah sini kan terbatas nih kita, betul. Jarak tuh sangat menjadi udah lumayan gitu dok. Jadi sangat menjadi tantangan gitu. Jadi kalau bisa memang didampingi oleh tenaga medis untuk datang ke rumah sakit. Gitu. Jadi penanganan utama tetap ada di puskesmas. Mungkin kalau bidan di prakteknya sendiri tensi gitu aja. Terus anamnesa ternyata ada ke arah sini memang ke arah preeklamsi baru dirujuk gitu. Jadi dari misalnya memang sudah ternyata mengarahnya ke preeklamsi yang berat itu ya tenaga kesehatan juga jangan langsung disuruh pulang gitu ya dok ya, tapi tetap difasilitasi atau didampingi untuk melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat yang lebih lanjut gitu ya dok ya. Nah sedangkan untuk penegakan diagnosis nih dok, ini mungkin sobat sehat juga nanti di rumah sakit diapain ya kira-kira gitu. Nah itu apa saja sih dok sebenarnya untuk pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien yang dicurigai atau memang kita hanya perlu menegakkan sedikit diagnosis lagi untuk ke arah preeklamsi? Sebenarnya simple dan sangat bisa dilakukan di puskesmas. Pertama adalah yang penting adalah tensi. Nah, kalau misalkan tekanan darahnya sudah tinggi, tadi yang lebih dari 140/90, udah 2 kali pemeriksaan kan ada nih, tapi ibu-ibu yang kadang ketemu dokter, ketemu bidan tuh deg-degan tensinya naik. Nah, atau saya nggak bisa tidur dok tadi malam jadi tensinya naik. Nah, jadi kita bisa konfirmasi dengan 2 kali pemeriksaan. Memang disyaratkan bahwa 2 kali pemeriksaan tensi, dia tensinya di atas 140/90 baru kita masuk ke kriteria preeklamsi. Kalau sudah seperti itu, tensi itu sudah yang utama, tekanan darah sudah utama. Yang kedua, di puskesmas ada namanya protein urin. Cek protein urin tuh di puskesmas tuh sebenarnya sudah difasilitasi dari dinas kesehatan untuk alat-alatnya ya. Ceknya sebenarnya bahkan ada yang tes celup itu ya, urin tes celup itu yang paling sederhana sekali. Itu minimal mungkin kayaknya kalau bidan praktek swasta harusnya punya ya untuk bidan tes urin itu masih bisa. Atau tambah lagi ya mungkin kalau paling bagus memang dari protein urin yang ada di rumah sakit. Memang disyaratkan kalau secara internasional memang harus pakai kuantitas protein urinnya yang dalam waktu 1 hari pemeriksaannya, ditampung 1 hari, diukur berapa miligram dari protein urinnya gitu. Tapi ketika kita sudah dapat yang istilahnya dipstick cara cepatnya itu sudah bisa dipakai, puskesmas bisa pakai. Terus kalau di rumah sakit biasanya memang yang sangat kita anjurkan adalah pemeriksaan darah rutin. Jadi kita harus tahu trombosit, terus pemeriksaan sederhana aja trombosit dulu karena biasanya ada komplikasi lain dari preeklamsi namanya HELLP syndrome. HELLP syndrome ini. Itu yang bisa mengarah trombositnya rendah. Ibunya gampang perdarahan, gitu. Ibunya gampang perdarahan, terus gusi berdarah, ibunya mimisan lah ya, segala macam itu bisa mengarah ke sana. HELLP syndrome tadi. Kalau memang istilahnya mau bagus lagi, istilahnya rumah sakit punya fasilitasnya, paling bagus lagi periksa untuk fungsi liver. Karena memang yang diserang salah satunya adalah livernya itu ya. Peradangannya memang masuk ke liver. Jadi pemeriksaan fungsi hati gitu, SGOT, SGPT itu diperiksa kalau memang ada naik berarti sudah mengarah ke tadi itu salah satu komplikasinya HELLP syndrome itu. Nah untuk rumah sakit kita sendiri sebenarnya udah mampu nggak sih dok untuk melakukan pemeriksaan? Mampu, sudah bagus aja. Memang tidak selalu rutin diperiksakan seperti itu, tapi yang utama ketika sudah darah rutin kita lihat trombositnya sudah ada rendah, ibunya gejalanya sudah berat, memang harus perlu cek rutin semuanya. Semuanya. Termasuk salah satunya ginjal, fungsi ginjal, albumin, karena banyak kalau misalkan ibunya sudah dengan tensi tinggi yang tidak tertangani, ginjalnya juga rusak tuh. Balik lagi teori tadi tentang peradangan dan tensi tinggi itu memang menyebabkan akhirnya ada kerusakan di ginjal. Gitu, makanya harus ceknya memang menyeluruh. Tapi utamanya adalah ketika sudah ada positif urin tadi, protein urin tadi dan tensi tinggi, gejala atau sudah ada gejala berat tadi, yang lebih diutamakan adalah penanganan dari pasiennya itu. Ibaratnya sudah dengan yang ada utama tadi itu sudah menegakkan gitu ya dok ya. Tapi alangkah baiknya disertai dengan penyertai tadi baik fungsi ginjal maupun hati dan lain-lainnya ya dok ya. Nah misalnya diagnosis sudah tegak, udah fix nih gitu, preeklamsi. Penanganan dari pasien ini apa aja ya dok ya? Apakah hanya terapi obat-obatan atau ada yang lebih lanjut lagi dok? Kalau prinsipnya utamanya adalah ada 2, jadi pencegahan kejang dan penurunan tensi. Nah, jadi yang pertama ini adalah pencegahan kejang itu macam-macam. Jadi harus masuk oksigen. Makanya kenapa orang di rumah sakit ada yang seperti itu. Prinsip pertama adalah oksigenasi. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam otaknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk pencegahan kejang adalah pemberian MgSO4. Obatnya ini panas pemberiannya gitu. Jadi obatnya ini termasuk obat keras dan wajib dipunyai semua fasilitas kesehatan termasuk puskesmas. Jadi MgSO4 ini syarat
mutlak lah untuk pemberian anti kejangnya, karena obat-obatan ini sifatnya anti kejang, terus juga untuk tata laksana supaya tidak terjadi komplikasi yang lain dari preeklamsianya. Pemberiannya apa ya, memang harus lewat infus, harus ada yang memang masih disuntikan lewat intramuskular. Nah, jadi bisa lewat, maaf di sini bahasanya adalah di bagian bokong kalau bahasanya, bokong kanan kiri gitu. Tapi memang yang diutamakan juga bisa lewat infus gitu. Itu MG4. Ada juga nanti penurunan tensi. Nah, penurunan tensi ini obatnya pilihannya memang tidak banyak ya untuk ibu hamil, karena ibu hamil itu terbatas obat-obatnya, karena memang tetap ada pertimbangan ibu dan juga janin yang di dalam. Obat penurunan tensinya memang bisa dipilih untuk yang kriteria level 1A atau 1B yang di approve untuk pemberiannya itu adalah golongan nifedipin, metildopa yang mungkin masih sering ada di sini ya, masih bisa didapatkan di puskesmas ataupun di rumah sakit. Itu ada nifedipin, metildopa, karena memang tidak semua obat-obatan anti hipertensi cocok nih untuk ibu hamil ya, dok ya. Makanya itu wajib ada di rumah sakit, di puskesmas gitu. Jadi harus ada obat-obatnya, itu prinsipnya seperti itu. Ketika memang tensinya sudah tinggi, pemberian anti kejang sudah diberikan, maka kita lihat lagi kondisi ibunya, dievaluasi lagi. Betul. Kalau memang ternyata usia kehamilannya masih prematur dan masih memungkinkan untuk perawatan, kita pertahankan nih kehamilannya, maka ibunya dirawat. Ibunya dirawat untuk perawatan konservatif namanya. Diberikan obat pematangan paru janin, terus diawasi tensinya, pemberian obat anti kejangnya bisa sampai 1 hari, 24 masih dilanjutkan jam. gitu ya, dok? Betul, jadi bukan cuma sekali masuk terus selesai, itu enggak. Jadi memang harus diobservasi itu. Terus yang kedua, ketika memang sudah trimesternya udah akhir nih, atau memang sudah ada pemberat dari ibunya yang tadi sudah pusing, mual, muntah, semua sudah muncul, udah bahkan ada kejang, kita sudah tidak punya kesempatan untuk mempertahankan kehamilan, jadi harus dilahirkan. Gitu. Dilahirkannya dengan apa? Ya memang operasi gitu. Tidak harus langsung terminasi kalau sudah berat kondisinya seperti itu ya harus operasi. Kenapa? Ibunya memang tidak diperbolehkan untuk mengejan. Karena itu akan berpengaruh lagi ya, dok ya. Betul, bisa memicu terjadinya tensi tinggi tadi sampai dengan kejang. Kalaupun memang dia preeklamsi saja, masih ada kesempatan tuh sebenarnya untuk lahiran normal gitu. Masih bisa. Tapi memang kita di sini memang lebih prefer untuk intinya harus di fasilitas kesehatan yang mumpuni, di rumah sakit, sampai tensinya tinggi, protein urin positif. Misalkan ternyata lahirannya di rumah sakit, di rumah sendiri. Sini masih ada loh begitu soalnya. Betul. Nanti begitu udah kejang baru dirujuk. Baru sudah terlambat gitu ya, dok. Jadi posisinya susah. Jadi bukan selalu ya preeklamsi terus harus sesar gitu, memang enggak. Tapi misalkan sudah bisa ditangani untuk tensi tingginya, lalu bisa diawasi, misalkan tidak ada tanda-tanda kejang, masih bisa untuk salinan normal. Apalagi misalkan ibunya sudah datang pembukaan lengkap, memang ibunya tidak boleh mengejan, jadi kita fasilitasi bisa dengan vakum bisa, atau misalkan kita mempercepat kala-duanya gitu, bisa boleh digunting tuh mulut vaginanya untuk jalan lahirnya bisa supaya dede bayinya cepat keluar. Gitu. Jadi ibu tidak perlu mengedan tidak terlalu mengejan yang terlalu hebat lah istilahnya gitu. Jadi dipermudah, dipercepat proses persalinannya, itu masih jadi pilihan juga untuk persalinan dari preeklamsi. Jadi tidak serta-merta ya, dok, pasti sesarnya ke rumah sakit nih, tapi masih diberikan kesempatan ya, dok, untuk melakukan secara perpaginam ya, dok. Tapi tadi dengan syarat ya, dok ya, perlu pengawasan yang tentunya ketat ya, dok ya, karena khawatirnya tadi ya, dok ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau sudah kadang mohon maaf tadi pasien ya, dok ya, kadang sudah tahu ada curiga tapi kadang masih menunda pemeriksaan, sehingga curiganya nauzubillah jaliknya mengarah kepada keterlambatan penanganan. Apa kira-kira yang akan terjadi, dok, jika ibu ini terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan? Paling utama, paling sering adalah kejadiannya adalah kejang. Kejang itu di sini selama saya di sini sudah ada 2 ya, eklamsi di sini 2 atau 3 gitu, dan memang rata-rata karena penanganannya kejang gitu, penanganannya terlambat gitu. Satu. Terus yang kedua bisa ada kondisi yang nanti membahayakan juga, komplikasinya adalah salah satunya ke janin. Nih, jadi utamanya badan ibu itu utama tetap adalah untuk tubuhnya sendiri. Dia menyelamatkan organ-organ vital dulu, otomatis yang dikorbankan adalah salah satunya kehamilannya. Gitu. Jadi janin itu tidak mendapatkan oksigenasi yang bagus lewat ari-ari ataupun tali pusatnya itu.
termasuk akhirnya bisa menyebabkan salah satunya detak jantung dari bayinya itu atau janinnya itu berhenti. Oh, jadi bisa menyebabkan kematian pada janinnya Betul, gitu ya dok ya, kalau sudah terlambat sangat memang. mungkin sekali. Jadi kadang ada yang pernah di sini juga tensinya tinggi, tidak tertangani dengan baik, ibunya sudah pernah fasilitas kesehatan tapi ternyata tidak diminum nih obatnya gitu. Jadi kan intinya sifatnya tidak terkontrol ya, seperti itu. Ternyata datang detak jantung dede bayinya sudah negatif, sudah tidak ada, akhirnya ya mau tidak mau harus dilahirkan gitu. Tapi ada juga yang datang sudah dengan komplikasi menuju kejang, terus bisa ditangani. Ya salah satu paling utamanya memang paling sering adalah kejang gitu. Jadi kalau terlambat pokoknya tidak ada pilihan sebenarnya dok ya, pasti kita langsung mengkhawatirkan arahnya langsung ke kejang gitu ya dok ya, dan itu tidak hanya berdampak pada ibu ya dok ya, tentunya kepada janinnya. Kalau sudah kejang otomatis janinnya hipoksia juga, kekurangan oksigen juga akhirnya ya yang dijelekkan adalah kondisi dede bayi. Tidak bisa selamat, beberapa mungkin tidak bisa selamat ya dok ya. Nah tadi dokter sudah bilang dok, bayinya juga kekurangan oksigen ya. Apakah ada dampak lain dok bagi bayi atau janin tersebut jika ibunya tadi mengalami preeklamsia? Ada tentunya, apalagi jadi ya tadi masuk ke definisi. Jadi ada preeklamsia ada dua, early preeklamsia, ada juga yang late onset, early onset dan late onset. Early onset ini ketika terjadi di atas 34 minggu. Late onset 34 minggu, kalau yang early onset dikurang dari 34 minggu. Jadi dari 20 sampai 34 minggu. Ketika yang terjadi itu lebih awal, kan kita kadang tidak selalu muncul dengan kondisi tensi tinggi di awal kehamilan, dari 20 minggu sudah tensinya tinggi. Tapi ternyata yang namanya tadi inflamasi atau peradangan, sudah ada tuh sel-sel radang yang menghambat dari ari-ari ke tali pusat yang nantinya akan bernyambung ke bayinya atau janinnya. Kalau misalkan sudah ada istilahnya sumbatan dari tali pusatnya itu, maka bayi itu akan kekurangan makanan. Pokoknya saluran apapun gitu ya dok ya. Kan padahal makanan dia cuma dapat dari ibunya. Ya betul, dari tali pusat, dari plasentanya. Ketika memang ada preeklamsi, sudah banyak istilahnya racun-racun tuh yang ada di dalam tali pusatnya, pembuluh darah tali pusatnya, maka itu akan menyumbat dan akan terjadi suatu kekurangan asupan makanan, nutrisinya, oksigennya termasuk oksigennya. Jadi janin itu akan berkembangnya terhambat. Perkembangan janinnya terhambat. Nah, jadi salah satu komplikasi juga tuh dari preeklamsi yang berat itu adalah kondisi janin yang perkembangannya terhambat. Misalkan usianya 28 minggu, 7 bulan nih, kok tapi perutnya masih kecil. Ketika di USG, loh kok usia kehamilannya masih sekitar 5-6 bulan gitu, padahal harusnya udah 7 bulan gitu. Tensi ibunya tinggi, nah sudah ini masuk ke ranahnya komplikasi berat nih dari preeklamsi, namanya IUGR atau pertumbuhan janin terhambat. Pertumbuhan janinnya terhambat. Nah ini harus penanganannya udah maksimal lagi, jadi ibunya harus dirawat dan kita tidak bisa menunggu sampai ibunya aterem atau di atas 37 minggu untuk persalinannya. Bisa ditunggu sampai cukup gitu ya dok ya, karena lama-kelamaan tali pusat itu juga akan makan istilahnya yang tadinya ada sumbatan ya, terus lama-kelamaan sumbatannya tambah besar, tambah banyak, oksigennya yang berhenti, malah lebih bahaya. Jadinya berarti tidak bisa malah misal dirawat jadi bagus lagi gitu ya dok ya. Betul, memang kalau penanganannya ada. Jadi kalau misalkan katakanlah ternyata ibunya sudah ada resiko, jadi hipertensi pada kehamilan termasuk preeklamsi sudah bisa di screening dari trimester 1. Dari usia 12 minggu tuh kita bisa melihat dari arteri USG tentunya ya, dari USG, dari arteri atau pembuluh besar dari dekatnya rahim itu, arteri uterina itu kita lihat apakah memang istilahnya gelombangnya ini mengarah ke preeklamsi atau tidak. Nah itu ketika sudah ada screening seperti itu terjadi, maka bisa diberikan obat pencegahan namanya pemberian Aspilet. Dan itu sudah direkomendasi sebenarnya, sudah dari internasional sudah lama pemberiannya, bahwa Aspilet menjadi salah satu tata laksana dari preeklamsi. Supaya apa? Bukan untuk mencegah preeklamsi tidak terjadi. Tapi sudah terjadi tapi tidak terjadi komplikasinya. Jadi yang ditanggulangi dari Aspilet ini adalah komplikasi dari preeklamsi. Kan masih takut tuh, Aspilet itu kan sebenarnya obat pengencer darah ya. Nah, ada yang takut kalau misalkan saya minumin obat ini kan obat jantung ya dok, ini boleh nggak untuk saya gitu. Ini sudah menjadi rekomendasi dan sudah disarankan bahwa salah satunya harus diberikan Aspilet itu. Tapi memang tetap harus melihat kondisi ibu ya. Ternyata ibunya ada perdarahan, sering flek-flek dan segala macam, maka tidak boleh diberikan Aspilet. Karena dia itu pengencer ya dok ya. Gitu. Jadi tetap harus diawasi. Intinya pemberian obat dari preeklamsi itu tidak bisa 1 bulan dilepas terus udah bu nanti kontrol lagi 2 bulan 3 bulan lagi tidak bisa. Memang kita harus berkolaborasi dan kesinambungan
dari rumah sakit, dari bidan, dari puskesmas semua harus Oh iya, semua harus ini ya dok ya. intinya Nggak untuk bisa terlengkap. mengawasi obatnya, minum obat nggak pasiennya, terus misalkan disuruh resepkan obat dibeli nggak sama pasiennya Iya, gitu. betul. Ada juga soalnya dia sudah dikasih obat, sudah kok udah diresepkan tapi ternyata nggak Tidak dibeli Bu, obatnya, gitu. iya benar. Karena obat tidak selalu juga dapat dari langsung dari Iya, tempat betul. pemeriksaan ya dok ya, bisa juga dari luar. Berarti tadi selain dari kematian ya dok ya, ada kemungkinan bahwa ini akan tumbuhannya akan terhambat. Pertumbuhan janinnya terhambat. Pertumbuhan janinnya akan terhambat. Nah kemudian untuk tadi kan kita sudah bahas dari gejalanya, penanganannya gitu ya, bahwa ternyata penyakit ini memang tidak sederhana ya dok ya. Kira-kira apakah ada dok yang pencegahan untuk preeklamsi ini? Intinya adalah screening sih memang. Kalau memang ternyata sudah ada istilahnya bawaan ya atau bahasanya apa faktor resiko ya dari keluarga, ternyata sudah ada hipertensi, ibunya sudah dengan ibu pasien ya sudah ada dengan diabetes mellitus, atau riwayat sebelumnya ternyata ibunya sudah ada ketika melahirkan si ibu itu, ibunya neneknya lah, neneknya janin ini sudah pernah tensi tinggi juga ternyata pas melahirkan si ibu ini. Jadi itu ada resiko di situ. Ya, dok, ya, betul, riwayat tensi itu kita memang harus waspada. Ketika memang hamil maka harus rutin untuk pemeriksaan itu tadi dan screening. Ketika sudah ada di screening trimester 1 dari USG itu terlihat Doppler dari gelombang dari arterinya itu. Kalau misalkan ternyata memang sudah mengarah ke preeklamsi, maka bisa diberikan obat pencegahan tadi, salah satunya Aspilet gitu. Itu udah menjadi rekomendasi dan sering sudah dilakukan gitu oleh dokter-dokter obgyn. Berarti bukan teori doang gitu ya, sudah dilakukan dan sudah sering, maksudnya sudah semuanya sudah memakai seperti itu. Tapi memang sekali lagi kita kembalikan lagi bahwa memang tergantung kita memberikan komunikasi ya. Betul. Edukasi ke pasien. Takutnya obat ini mengganggu kehamilan saya dok. Obat ini begini. Benar. Ada juga soalnya yang menolak gitu, tidak mau obat-obatan ini karena takut ini obat jantung, ini obat keras, obat segala macam gitu. Salah satu pencegahannya adalah itu, dan memang selain itu adalah tetap pola hidup. Pola hidup menjadi ibu hamil tuh bukan alasan untuk males-malesan, jadi capek banget mager gitu ya, kadang-kadang ibu hamil mager rebahan aja gitu. Tapi memang secara hormonal bawaannya begitu loh, maunya tiduran aja di bantal, kayak bantal tuh menarik sekali. Ada daya gravitasi yang sangat kuat. Betul, tapi ternyata itu tidak boleh gitu. Sebenarnya ibu hamil tetap harus beraktivitas itu, dalam artian ketika memang kehamilannya baik-baik saja, tidak ada resiko keguguran, maka dari trimester 1 sudah ada anjuran untuk olahraganya gitu. Pola makan pun tetap harus sehat gitu. Jadi bukan bebas ibu hamil boleh makan apa aja nih. Saya sehat-sehat aja nih dok, boleh dong makan semuanya. Semuanya boleh, cuma itu tadi tetap harus kita namanya hati-hati, waspada. Boleh semua asalkan tidak selalu atau berlebihan. Tidak berlebihan. Kembali lagi kepada apapun sebenarnya bagus gitu ya dok, tapi kembali bahwa yang berlebihan itu memang tidak baik gitu ya dok ya. Nah dok, pembahasan kita pada siang hari ini itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan sobat sehat di rumah dan di mana saja berada bisa membuat catatan ya dok ya dari pertemuan kita. Yang penting ini tensi dan segala macamnya, supaya mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal pengetahuan yang bisa diterapkan ya dok ya. Pegangan. Betul. Nah sebelum kita menutup perjumpaan kita, apakah kira-kira ada closing statement dok untuk sobat sehat semua, terutama bagi ibu hamil nih atau yang sedang merencanakan kehamilan? Intinya sobat sehat semua, ibu hamil itu adalah suatu anugerah ya. Jadi ketika memang sudah dianugerahkan suatu kehamilan, maka tanggung jawab kehamilan itu sudah ada pada bapak atau suami atau dan istrinya terutama. Ketika memang sudah kita diamanahkan, maka kita bertanggung jawab untuk menjaganya gitu. Apapun itu, termasuk salah satunya preeklamsia, istilahnya penyakit yang ada dalam kehamilan ini yang kita bahas tadi, itu yang menjadi salah satu penyumbang kematian terbesar untuk kehamilan ya, untuk ibu gitu. Kalau bisa memang selalu screening, intinya tidak boleh hanya pemeriksaan kehamilan itu hanya sekali dua kali saat kehamilan saja. Bahkan sudah WHO dari Kemenkes pun sudah menyarankan bahwa sebenarnya setiap trimester kita sudah harus periksa ke dokter ataupun istilahnya fasilitas kesehatan. Bahkan sudah disarankan sebenarnya setiap trimester harus ketemu dokter kandungan ya untuk pemeriksaannya. Kalau memang sudah terjadi suatu resiko terkait preeklamsia tadi, maka tidak boleh berhenti di situ saja. Hanya saya sudah periksa ke dokter, sudah selesai gitu. Jadi bukan. Jadi memang sudah periksa ke dokter, apapun saran dari dokter itu diikutin. Jadi supaya tidak terjadi komplikasinya.
minum obatnya bener nih ditebus, tapi ternyata buat pajangan aja tuh di rumah gitu, cuma kayak eman gitu, kayak tidak mau dimakan gitu, diresin gitu. Jadi malah dijadikan pajangan. Jadi masih ada beberapa soalnya seperti itu karena merasa tidak ada gejala. Betul, karena preeklamsia tidak selalu muncul dengan gejala berat gitu. Jadi hanya preeklamsia saja, dan itu nanti hati-hati ketika sudah masuk trimester 3 baru akan membuat terjadi komplikasi, kejang kah, bayinya tiba-tiba berhenti detak jantungnya kah, itu yang harus diwaspadai. Jadi obat itu misalkan sudah diresepkan maka harus ditebus dan sudah diminum gitu sesuai anjurannya. Saya enggak pusing dok, obatnya udah saya minum, tapi kemarin saya udah nggak ada pusing misalnya, jangan di stop gitu. Atau tensi saya sudah bagus dok, kemarin tensi saya 160, minum obat 120, kemarin tensi lagi seminggu kemudian tensinya 120, bagus kan? Nggak diminum, stop aja gitu. Stop aja, tapi intinya tetap mengikuti anjuran dari dokter ataupun bidan ataupun dokter di puskesmas itu, dan memang screening rutin ya. Jadi kita tidak bisa melepas ibu hamil dengan preeklamsi. Apalagi tantangannya untuk Kalimantan ini memang jarak. Iya, betul. Terus dan kemauan dari ibu dan juga keluarga untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Kadang sudah merasa bahwa tidak ada istilahnya keluhan, komplikasi gitu, udah aman aja, dia tidak mau kontrol. Jadi masih bisa lahiran di rumah, bahkan di sini masih ada nih tantangan kita di sini nih, lahiran di rumah, lahiran di mana kawan? Di rumah gitu ya. Iya, syukurnya bagus gitu, tapi intinya betul tidak bisa kita lepas begitu saja. Ketika sudah ada tanda tensinya tinggi pada saat kehamilan maka harus diwaspadai, sering kontak bidan, dokter puskesmas, bahkan harusnya bisa ke dokter spesialis kandungan karena kita perlu kerjasama. Kerjasamanya dari tenaga medisnya juga, dari pihak ibu ataupun pasiennya dan keluarganya. Gitu. Kadang-kadang enggak mah itu akal-akalannya dokter aja gitu, misalkan dia sering-sering ketemu gitu, padahal biar ini soalnya nebus obat gitu. Habis ini sering minum obat gitu. Ternyata ya itu harusnya diambil istilahnya bahwa itu bukan hanya sekedar pemeriksaan atau pemberian obat terapi biasa. Beda dengan vitamin lagi ya, vitamin memang rutin tetap diminum. Tapi obat tensi memang harus rutin diminum dan harus dengan sesuai anjuran dari dokter. Supaya apa? Supaya ibunya sehat, bayinya juga sehat ya, lahir persalinannya aman gitu. Kalau misalkan sudah terjadi preeklamsia berat, misalkan memang harus dengan operasi, maka itu jalan terbaiknya, maka ya sudah gitu. Kita tetap harus mengikuti apa saran dari dokter supaya tidak terjadi komplikasi tadi. Gitu. Harapan saya sih memang untuk masyarakat Kalimantan Tengah ya, terus khususnya Sukamara ini awareness atau istilahnya kemauan untuk untuk istilahnya kontrol ya. Tentang kehamilannya itu lebih tinggi lagi gitu. Jadi karena bukan berarti kalau sudah ke rumah sakit itu berarti ada masalah berat, itu bukan gitu. Karena emang sudah ditetapkan Menkes wajib nih trimester 1, 2, 3 sudah pernah kontak dengan dokter kandungan gitu. Bukan berarti ke rumah sakit ini sakit ya. Kalau ibu hamil itu bukan berarti ke rumah sakit itu rumah sakit udah parah nih kayaknya gitu, nggak periksa bidan soalnya. Jadi boleh intinya periksa supaya tidak terjadi komplikasi tadi. Ya mudah-mudahan tidak ada komplikasi yang berat untuk ibu-ibu hamil yang ada di Sukamara ya, supaya semuanya tertangani, ibu dan juga dedek bayinya sehat semua, tidak ada komplikasi sampai dengan kematian ibu ataupun janinnya. Janinnya. Baik sobat sehat sekalian, jadi preeklamsi itu memang bukan sebuah permasalahan kesehatan yang main-main ya dok ya. Tidak hanya juga berdampak kepada ibu, tapi juga berdampak kepada bayinya juga. Sehingga penting, tadi di dokter Am sudah katakan bahwa kehamilan itu ada sesuatu yang semestinya dijaga ya dok ya. Tidak hanya bagi ibunya, tapi juga dukungan dan penjagaan itu sebaiknya datang dari keluarga dan juga pendukung lainnya. Semoga ibu-ibu atau sobat sehat sekalian yang sedang menjalani kehamilan sehat selalu ya dok ya. Yang mungkin nauzubillah sudah mengalami preeklamsia bisa mendapatkan penanganan terbaik ya dok ya, dan kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Dok, terima kasih atas kesempatan yang berharga pada siang hari ini. Terima kasih sudah membagikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat ya dok ya. Yang mudah-mudahan bisa kita bagikan secara bersama-sama sebagai sebuah ilmu, atau bahkan bisa kita terapkan ya dok ya, sehingga kita mudah-mudahan bisa terhindar dari penyakit yang satu ini. Terima kasih dok. Demikian dari kami. Sampai bertemu di episode Senyum Permata Podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.